Suatu pagi, di antara hijaunya daun di keindahan alam Indonesia, saya bertemu dengan komunitas yang menamakan diri Parallel Squad Activity. Parallel Squad Activity artinya kita berjalan bersama dari semua lini. Kita kumpul-kumpul bersama, kita nongkrong bareng, sepeda bareng, ketawa-ketawa bersama itu sejak tahun 2021. Pertama kali saya main BMX ya, baru ke mountain bike, langsung ke profesional. Saya langsung ikut ke Jurnas Asia sampai Asia Pasifik dulu ya. Tadinya saya pikir ini seperti main sepeda biasa, gitu. Ternyata ini main sepeda yang luar biasa, gitu. Karena nggak hanya kita butuh skill juga, tapi kita juga harus tahu diri, tahu kapasitas kita, tahu kemampuan kita, gitu. Kurang ke sana. Senyamannya jika kita turun dikit. Lagi. Sebenarnya ya banyak ketawa, ketemu teman, silaturahmi. Kita kan adrenalin naik tuh setiap kali turunan, kita lewatin loncatan ataupun rintangan-rintangan lah, itu pasti enak itu. Sedikit sehat, keringatan juga pasti. Cepat itu keringatnya. Saya anggapnya tuh ini olahraga laki banget gitu loh Pak, keren gitu. Dengan gayanya, performanya itu saya suka, makanya udah deh ikut Bang Rangga, terus diajarin teknik-tekniknya. Sambil kita juga browsing-browsing di YouTube, di Instagram terkait sepeda downhill tersebut, akhirnya nyemplung terus gitu. Saya mulai bergabung di komunitas ini pada awal-awal COVID. Nah itu awal mulanya saya itu dulu suka olahraga, tapi sejak sudah banyak kesibukan kerja, akhirnya olahraga menjadi jarang. Nah, akhirnya kita coba cari olahraga apa sih yang kira-kira cocok dengan karakter kita. Akhirnya saya melihat teman lah, awalnya lihat dari konten-konten, kemudian lihat dari Instagram teman, akhirnya mulai masuk di komunitas. Nah, teman saya itu Rangga, kebetulan satu profesi dengan kami, dengan saya di Kejaksaan. Nah, setelah itu saya mulailah aktif di komunitas MTB. Saya merasakan
harus konsentrasi karena sepersekian detik ketika kita salah akan beresiko. Tapi itu cukup untuk melatih refleks kita, feeling kita, ya motorik kita lah, kiri kanan. Kalau saya nih ya maklum lah udah usia di atas 50, kita cari aman aja. Sekiranya yakin drop kita ambil, sekiranya enggak kita ambil chicken way aja. Yang penting ya saya bersepeda tuh untuk happy, bersilaturahmi dengan teman-teman, tertawa-tertawa, jadi kepenatan kepusingan kita dengan pekerjaan jadi hilang semua, happy. Dengan usia yang cukup ini kita perlu banyak happy. Bahkan kita tuh selalu ngajak teman-teman untuk memulai berpola hidup sehat dengan mencintai olahraga. Awalnya kayak gitu. Kemudian kita ngajaknya dengan cara yang ekstrim, Pak. Sejujurnya saya harus ceritakan sesuatu bahwa saya mengajak teman-teman ini, saya bilang gini, olahraga ini enak kok, santai, menyenangkan gitu. Tapi ternyata saya bawa ke bike park, Pak. Saya bawa ke bike park. Dan mereka mulai berjatuhan di dalam bike park. Dan ketika mereka berjatuhan, mereka jatuh di bike park, mereka bukannya malah kapok, Pak. Ini, mereka malah justru excited, mereka semangat, mereka ingin mencoba kembali gitu. Akhirnya mereka mulai cerita ke teman-teman yang lain, ternyata bukan cerita yang menyedihkan, tapi ini cerita yang menyenangkan. Nah, kesenangan inilah yang kita angkat dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, agar kita gampang untuk bersilaturahmi dengan teman-teman dari segala lini. Sebelumnya sih saya nggak ada olahraga sama sekali, Om. Hampir mungkin lebih kurang usia saya sekarang hampir 40 ya. Olahraga terakhir saya itu di umur 15 tahun. Langsung kita diajak main sepeda. Bahkan sepeda aja nggak punya awalnya. Akhirnya dipinjemin waktu itu sama Bang Oki. Suruh coba dulu. Coba dulu, kalau udah lu rasa enak, baru lu bayarin gitu. Kekuatan fisik kan akan beda, Pak. Kita tangan terlatih, paha, terus napas tuh juga lebih lebih enak lah, Pak, dari sepeda downhill ini, karena kita memang dari atas ke bawah itu harus fokus. Terus ya kita juga jangan lupa pelindung, Pak, ya. Pasti pelindung tangan, dada, dengkul itu juga sama helm full face itu harus siap kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi manfaatnya sangat positif, Pak, untuk diri saya. Ambil di sini paling senang ya. Speed ya, Cok ya, speed ya, Cok. Wow! Asik! Nama saya Eco, biasa dipakainya. Teman-teman kami ya biasanya Eco lah gitu kan, Cok jadi enggak gitu kan. Untuk kegiatan sepeda ini tadinya ya tujuannya silaturahim. Ya semakin sehat dan semakin masalah sebenarnya ya terlupakanlah sedikit lah. Pas pulang lagi tetap datang lagi masalah. Sama lah, Bang, ya. Yang kita waktu di mana, Bang? Yang waktu kita di Cianjur, Bang, sepedaan nih. Akila. Aduh, Akila itu. Berangkat subuh pulang subuh ya. Berangkat subuh pulang subuh. Maksudnya. Handphone ketinggalan, baju nggak bawa. Istri, tapi enjoy. Pas pulang istri 2 minggu nggak sepedaan. Tapi kita jongkok, langsung jongkok. Kita begitu terbang kita berdiri. Berdiri, nggak usah ditarik, nggak usah dorong,
handle tetap Nggak usah. handle rem nggak usah pakai ini. Bebas. Itu kan nggak pakai tenaga om. Sebenarnya cuma pindahin posisi. Soalnya saya kan pernah Kompres aja. gitu. Oke. Handlingnya doang. Ya, karena kan apa ya ada hentakannya jadi miring gini. Biasa aja jadi. Gitu aja. Oke. Tapi ingat pasti terbang, nggak bisa nggak terbang. Pokoknya kita ini aja apa? Stabil aja. Jongkok berdiri, nggak usah ditarik, nggak usah ditarik. Oke. Kalau yang orangnya berpisah dari sepeda kalau Pak Eko tadi kita mau kereta-keretaan nih. Ayo, kereta-kereta ayo. Keretaan. Tunggu. Tapi secukupnya aja, senyamannya ya, nggak usah ditambah. Karena pelan juga kalau tekniknya begitu pasti terbang. Nama saya Didi, biasa dipanggil teman-teman Captain. Di sini saya sebagai sama teman rekan-rekan semua di sini sebagai sweeper dan mekaniknya. Kita kan bertemu berbagai macam kalangan maksudnya pesepeda. Jadi ukuahnya gitu lebih ini keluarganya lah. Jadi ngambil sebelah mana nih? Kiri-kiri aja ya? Kiri-kiri aja dulu, chicken dulu. Terserah kalau yang mau ngambil langsung boleh. Enggak, kiri-kiri aja kan. Ayo. Ya udah, kita semua rolling dulu lah ya. Iya. Rolling dulu. Ini dia nih, coaching cleaning. Wah, rolling dulu. Pokoknya setelah drop yang pertama, ada lagi drop tuh om. Lagi. Siap. Gap ya. Kiri aman. Gap. Let's go. Yuk. Jalan om. Kejar kamera. Ham. Hut. Gila nih. Wow. Cakep men. Woi. Gila. Orang kan sering bilangnya ini adalah main sepeda gitu ya, main sepeda. Tadi sebenarnya main sepeda yang downhill ini dia resikonya tinggi juga. Jadi ibaratnya tetap harus bisa menyeimbangkan antara resiko sama fun-nya gitu. Kita nggak boleh terlalu modal nyali gitu, tapi nggak punya skill. Kadang punya skill tapi nggak punya nyali, itu juga ada setengah-setengah di situ tuh. Makanya emang seru seninya di main downhill ini adalah kita bisa tahu batas diri, kita bisa nguji lah sampai sejauh mana kita sebenarnya mampu gitu buat bisa ngadapin obstacle ini. Itu baru coba bisa mountain bike di Cihideng, itu yang bikin sensasi om ya. Di situ saya crash, bukannya saya kapok, malah saya penasaran, saya upgrade lagi sepeda saya. Emang olahraga mountain bike ini benar-benar berpacu adrenalin, nggak ada kapoknya, menantang terus om. Apalagi setiap kita coba bike park yang baru-baru itu sensasinya benar-benar mantul ya, untuk ngelatih tingkat kewaspadaan kita ya semua. Yang penting mah bener-bener sensasinya dah mantap. Ini ya katanya tadi sebelah sini om. Gue pengen tahu. Ya udah, ayo. Coba ya, mana yang lain tuh? Sini katanya. Lihat jalur yang baru. Coba ya. Tapi finishnya sama kan om? Om Emir, finishnya sama kan? Pesan sih bagi masyarakat apa teman-teman yang main sepeda, bagusnya sih main ke hutan sih kayak sekarang. Udaranya bersih, ya kesehatannya dapat, fun-nya juga dapat, refreshing juga dapat. Ngumpul sama teman-teman begini juga akrabnya beda ya. Silaturahminya juga bagus sih kalau olahraga sepeda. Asik tadi tuh, kayak di Cihideng, kayak di Cikole.
Mana Andi? Tuntutan komunitas nggak bisa dituntun. Awas gantian ya, abis ini lo lagi. Tapi enak bang, lihat dia bang, ikutin dia. Iya, ikutin si Amir enak ya. Iya, nggak mikir lagi. Keseruannya, dibandingkan keseruannya, ekstrimnya justru hanya 10% saja Pak. Dan mungkin lebih banyak kebahagiaannya, lebih banyak kumpul-kumpul sama teman ini membuat tali silaturahmi ini semakin akrab gitu Pak. Jadi kita semakin akrab dengan teman, dan hampir setiap minggu kita ketemu teman baru dan teman baru lagi Pak. Gitu, sekalipun kayak contohnya hari ini kita ada 13 orang, padahal kalau kumpul semua kita ada kurang lebih 25 sampai 30 orang Pak. Gitu. Dan mungkin karena kumpul-kumpulnya ini yang seolah-olah kita jauh dari persoalan, kita nggak mikirin masalah, di sini hanya membahas masalah sepeda. Terus mengapa kita tadi jatuh, mengapa sekarang kita tidak jatuh, kita evaluasi bersama, inilah kesenangan yang kita dapat dari sama. Wajib! Edan! Edan! Anjing terbang semua, man!